Gabriela, anakku sayang. Bagian 10. Gaby masuk playgroup dan TK. Ketika Gabriel berusia 2,5 tahun, kami memutuskan untuk mulai menyekolahkannya. Kami mengumpulkan banyak informasi seputar preschool yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Kami berdua tidak pandai berbahasa Inggris. Namun demikian, kami ingin agar anak kami kelak dapat fasih berbahasa Inggris. Menurut kami, apabila dari kecil seorang anak sudah ditempatkan di lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, hal itu akan membantu anak untuk lebih fasih dalam mencerna bahasa Inggris itu, dan akhirnya dapat berbicara secara fasih dalam bahasa Inggris. Suatu ketika, seorang teman yang memiliki anak berusia sedikit lebih besar dari Gabriel menceritakan kepada kami tentang sekolah anaknya. Menurutnya, sekolah tempat anaknya menimba ilmu cukup berkualitas. Walaupun sekolah itu bukan sekolah besar, tetapi bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Sekolah preschool dan kindergarten itu menampung anak-anak usia 1,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Kebetulan sekali suamiku juga telah mengenal sang pemilik sekolah. Ditambah dengan berbagai masukan positif yang kami ketahui dari berbagai sumber terpercaya mengenai kualitas sekolah tersebut, akhirnya kami menyekolahkan Gabriel untuk pertama kalinya di sekolah itu. Pertama-tama, Gabriel ikut free trial terlebih dahulu. Saat free trial, orang tua diperbolehkan untuk ikut masuk ke dalam kelas dan melihat langsung metode pengajaran yang diberikan oleh para pengajar di sana. Aku ikut mendampingi Gabriel di hari itu. Pada umumnya, pemilik nama Gabriela disapa dengan sebutan Gaby. Oleh karena itu, di sekolah Miss-nya memanggil Gabriel dengan sebutan Gaby. Sejak saat itu, sebutan Gabriel mulai berangsur-angsur berubah menjadi Gaby. Pada hari itu, Gaby nampak diam saja di kelas. Ia tidak paham dengan bahasa yang digunakan oleh Miss-nya untuk berbicara kepadanya. Sesekali ia menengok ke arahku, memastikan keberadaanku di kelas yang masih sangat asing baginya. Melihat Gaby hanya terdiam, akhirnya Miss-nya mulai mengajaknya berbicara dalam bahasa Indonesia. Diajak berbicara dengan bahasa Indonesia pun, Gaby masih nampak malu-malu untuk meresponnya. Di hari berikutnya, setelah Gaby benar-benar resmi menjadi murid di sekolah tersebut, aku masih diperbolehkan mendampingi Gaby di kelasnya selama 1 minggu pertama. Rutinitasku mendampingi Gaby di dalam kelas membuatku mengenal karakter dari Miss yang mengajar kelas Gaby. Miss-nya memiliki suara yang lembut dan sikapnya sabar terhadap anak-anak. Berkat kelembutannya, Gaby akhirnya bisa ikut melebur dan ikut larut dalam suasana di kelas itu. Setiap pagi, secara rutin aku mengantar Gaby ke sekolah dengan mengendarai sebuah mobil Kijang tua yang kami miliki. Mobil tahun 89 itu seringkali bermasalah. Salah satunya adalah suka mogok. Suatu hari, ketika aku dan Gaby sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, di tengah jalan mobilnya mogok. Terpaksa kami menunggu datangnya bala bantuan dari Papa Gaby di dalam mobil yang terdampar di tengah jalan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Papa Gaby datang bersama montir langganannya. Entah berapa lama kami kepanasan di dalam mobil yang tak ber-AC itu. Jarak tempuh sekolah Gaby dengan rumah kami saat itu tidak terlalu dekat. Apabila aku mengantar Gaby ke sekolah, lalu pulang ke rumah, baru sebentar saja tiba di rumah, aku sudah harus balik lagi ke sekolah untuk menjemputnya. Karena pertimbangan efisiensi waktu dan bensin, akhirnya aku memilih untuk tidak pulang ke rumah setelah mengantar Gaby bersekolah, melainkan menunggunya di depan sekolah sampai ia pulang. Setelah itu baru kami bersama-sama pulang ke rumah. Setiap kali Gaby keluar bermain saat istirahat, aku sering mengintipnya di depan pagar, sambil melambaikan tangan kepada Gaby, dan ia akan tersenyum kepadaku. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, tidak jarang Gaby minta dibelikan es krim di sebuah minimarket yang sering kami lewati. Kami berdua menikmati es krim di dalam mobil yang terparkir di depan minimarket itu. Kami tidak mungkin membawa es krimnya pulang ke rumah,
sebab dapat menyebabkan es krimnya mencair di jalan. Kami pindah rumah. Ketika Gaby berusia 3 tahun, kami pindah rumah. Tempat tinggal kami yang baru jaraknya lebih dekat dari sekolah. Di tempat tinggal kami yang baru, aku mulai disibukkan dengan pekerjaanku. Dulu aku bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anakku, karena saat itu aku hanya membantu usaha kecil-kecilan milik suamiku di rumah. Dengan adanya usaha baru itu, aku harus banyak mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan baruku. Aku harus bisa membagi waktu dengan baik antara keluarga dan pekerjaan. Namun kenyataannya, seringkali waktu dan energiku terkuras habis untuk mengurus pekerjaan. Meskipun demikian, aku sedikit terbantu dengan kondisi tempat tinggal kami yang menjadi satu dengan tempat usaha. Sehingga sambil bekerja, aku masih tetap bisa bercengkrama dengan anak-anakku. Walaupun tetap saja keadaan itu tidak berlangsung maksimal, karena di saat aku sedang bercengkrama dengan anak-anakku, terkadang pikiranku melayang-layang ke pekerjaan yang harus kuurus. Memang ketika itu aku berada dalam pilihan yang sulit, namun aku harus mampu menjalani semuanya. Karena kami masih harus berjuang untuk keluar dari himpitan ekonomi yang sedang kami alami saat itu. Perkembangan Gaby di taman kanak-kanak. Dari tahun ke tahun, semakin hari semakin terlihat perkembangan Gaby di sekolahnya. Gaby yang awalnya malu-malu ketika melakukan performance, akhirnya berubah menjadi Gaby yang percaya diri ketika sedang naik panggung, sehingga dapat membawakan performance dengan baik dan penuh semangat. Gaby yang awalnya tidak mampu merespon sapaan guru dan temannya yang berbahasa Inggris, akhirnya dapat merespon setiap sapaan dari guru dan temannya dengan baik. Walaupun cara membalasnya masih lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Gaby yang awalnya belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, akhirnya bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Di samping aktivitasnya di sekolah, kami juga memberikan beberapa jenis les untuk Gaby. Les-les itu antara lain les Mandarin, les bahasa Inggris, dan les baca tulis. Les Mandarin kami berikan agar Gaby menjadi lebih mudah dalam mengikuti pelajaran bahasa Mandarin di sekolahnya. Les bahasa Inggris kami berikan kepada Gaby sebagai upaya untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Inggrisnya. Les baca tulis kami berikan kepada Gaby agar ia bisa menguasai baca tulis dengan lebih cepat. Dari ketiga les tersebut, hanya les baca tulis yang boleh didampingi sampai ke dalam kelas. Otomatis, aku sering mendampingi Gaby ketika les baca tulis.